Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau membahas sebuah smartwatch atau jam tangan yang bisa gue bilang ini tuh menarik ya. Dan ini adalah Rockbit S2 dan harga jam tangan ini dijual di harga $50 atau di sekitar 800 ribuan aja. Smartwatch ini terbilang sangat menarik untuk harga yang ditawarkan. Kalau kalian berminat, kalian harus membeli smartwatch ini melalui situs di luar sana karena hingga ketika review ini dibuat, gue belum nemu yang jual smartwatch ini untuk di Indonesia. Tapi kalau ada nanti akan gue taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah. Kalau kalian mau langsung order dari luar juga kalian cek aja ya untuk link pembelian yang ada di deskripsi di bawah. Kita langsung bahas yuk apa yang ditawarkan dari Rockbit S2 ini. Kita start dari build quality dan desainnya. Jadi ketika kalian lihat ya untuk dari sisi desainnya ini mirip-mirip lah sama Apple Watch Pro dengan versi budget pastinya karena desainnya dia mempunyai desain yang terlihat tangguh dan kokoh ya. Jadi untuk material bezelnya ini kayak berbahan stainless atau metal gitu. Size-nya pun terbilang cukup besar, dia mempunyai diameter 45 mm. Jadi kalau tangan kalian kecil seperti tangan gue rasa jam tangan ini tuh nggak cocok-cocok banget gitu ya. Jadi memang seperti halnya Apple Watch Pro juga mempunyai diameter atau size yang terbilang besar atau bongsor. Kemudian untuk layoutnya sendiri di bagian kanan ada dua buah tombol dan tombol ini gue rasa mempunyai fungsi yang mirip yang sama-sama bisa mengaktifkan untuk fitur home screen atau sebagai tombol back ketika kalian berada di dalam menu. Untuk strapnya sendiri dia mempunyai bahan rubber yang terlihat baik dan memang cukup tebal ya, bisa gue bilang. Dia ada dua buah lubang yang menurut gue agak sedikit merepotkan ketika pertama kali gue pasang. Tapi sebenarnya lubang ini membantu buat fit secure-nya tuh lebih baik karena berasa banget untuk sisi kekuatan kokohnya gitu. Untuk lebarnya sendiri, strapnya dia punya lebar 24 mm dan dia dilengkapi dengan quick release. Jadi kalau kalian mau ganti strap aftermarketnya, make sure kalian cari yang ukurannya 24 mm. Kemudian di bagian belakang ada sensor dan ada charging port terletak di bagian bawah. Untuk charging port ini juga universal ya, kalian bisa pakai charger smartwatch pada umumnya. Kemudian untuk layarnya sendiri dia menggunakan layar 1,8 inch dengan resolusi 240 x 284 pixel. Panel yang digunakan adalah panel IPS dan belum AMOLED. Sebenarnya untuk kualitas layar sendiri gue nggak ada masalah, terbilang cukup baik dan cukup cerah ketika gue pakai di outdoor. Dan untuk visual angle-nya juga gue ngerasa di sini udah cukup baik, tapi memang belum sebaik panel AMOLED. Overall di sini untuk panelnya terbilang bagus dan nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi fitur yang menarik yang diunggulkan dari Rockbit S2 ini pastinya adalah sertifikasi military grade yang didapat di Rockbit S2 ini. Basicnya military grade itu tahan terhadap cuaca ekstrim dan mulai dari minus 40 derajat hingga 70 derajat Celcius. Di luar itu kayak misalkan waterproof, dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IP69 yang dimana itu kayaknya IP rating tertinggi untuk sebuah smartwatch ya. Dia bisa kalian pakai untuk diving ringan misalkan atau hanya untuk sekedar berenang, dia masih sangat aman, apalagi hanya kalian pakai buat mandi dan berbagai macam sport activity di luar sana. Jadi ini jam tangan yang terbilang cukup kokoh dan tangguh untuk menemani sport activity kalian. Kemudian di sini untuk baterainya juga terbilang bongsor. Dia dilengkapi dengan baterai sebesar 450 mAh yang dalam standby time-nya Rockbit S2 diklaim bisa mencapai 60 hari. Kemudian untuk working time-nya dia bisa mencapai 20 hari. Tapi balik lagi untuk working time tergantung penggunaan yang kalian gunakan. Dalam pengalaman gue dia bisa bertahan sekitar 7-10 hari dengan notifikasi WhatsApp on. Kemudian untuk display gue set di 5 detik dan untuk kecerahan layar gue set di 50%. Jadi overall untuk daya tahan baterainya di sini terbilang sangat baik untuk sebuah smartwatch, apalagi untuk harga yang 800 ribuan. Dan selanjutnya untuk fitur lainnya di Rockbit S2 ini dilengkapi dengan speakerphone dan microphone. Jadi kalian bisa menggunakan Rockbit S2 ini untuk menerima panggilan telepon maupun memutar musik melalui smartphone kalian. Untuk kualitas speakerphone-nya sendiri menurut gue di sini terbilang biasa aja ya, karena bisa dimaklumi untuk sebuah smartwatch speakernya akan sangat kecil, jadi
tetap akan lebih baik speaker pada smartphone kalian. Tapi kalau memang untuk kebutuhan emergency atau menerima panggilan telepon, gua rasa speaker phone-nya terbilang cukup jelas, even untuk outdoor masih cukup kedengeran. Oke, selanjutnya Rockbit S2 ini menggunakan aplikasi dari David. Jadi di dalam aplikasi tersebut mirip-mirip lah sama aplikasi smartwatch pada umumnya, yang dimana kalian bisa memilih model watch face yang kalian gunakan. Dan untuk preset watch face-nya sendiri, dia kalau nggak salah bisa nge-save hingga 7 preset. Jadi 5 preset bawaan, 1 preset custom, dan 1 preset bisa kalian pilih dari watch face yang tersedia di aplikasi David tersebut. Selain itu, kalian juga bisa memilih untuk notifikasi apa aja yang pengen kalian aktifkan dan lain sebagainya. Basicnya aplikasinya terbilang cukup baik dan cukup stable. Hanya aja untuk pemilihan watch face di awal akan sedikit lama untuk loadingnya. Selebihnya gue nggak ngerasa ada masalah di bagian aplikasi tersebut. Jadi yang terakhir, kita langsung lihat aja UI dan sistem menu yang ada di Rockbit S2 ini. Oke, sekarang kita lihat ya untuk sistem menu pertama. Jadi kalau kalian mau masuk ke bagian home screen, cukup kalian tekan di salah satu tombol ini dan dia akan langsung terpajang untuk home screen yang kita pilih. Kalau kalian mau pilih set fitur watch face-nya juga kalian tinggal hold aja dan kalian bisa milih pengen menggunakan watch face yang mana. Jadi untuk home-nya seperti ini, dan kalau kalian slide dari kanan ke kiri, dia akan langsung masuk ke menu favorit atau menu shortcut gitu. Jadi kalian bisa melihat untuk total sleep dan lain sebagainya. Untuk back tinggal kalian tekan lagi, dan kalau kalian slide dari atas ke bawah seperti ini, dia akan masuk ke shortcut untuk menu yang bisa kalian akses secara cepat ya. Jadi ada menu setting, di sini ada menu buat mengatur audio Bluetooth-nya di on atau di off, dan di sini untuk baterai live-nya ini kalau kalian mau lebih hemat, kalian bisa menggunakan low power mode yang ada di sisi ini. Nanti dia akan mengurangi sisi brightness dan lain sebagainya. Ini untuk night time-nya, dan ini untuk mengatur kecerahan layar atau brightness-nya, dan ini untuk ID ya. Jadi di sini kayak bisa menggunakan e-card yang gue sendiri belum menggunakan fitur tersebut, dan ini untuk shortcut ke bagian settingnya. Jadi untuk back kita ke sini lagi, dan sekarang untuk menu utama kita slide dari kiri ke kanan. Di sini ada beberapa untuk shortcut menu juga. Dan kalau kalian mau masuk ke menu utamanya, tinggal kalian tekan di bagian kanan sini dan nanti dia akan langsung masuk ke tampilan menu utama ini. Untuk menu utamanya gue rasa terbilang cukup lengkap ya. Misalkan di bagian atas ini ada phone call dan activity. Kemudian untuk health monitoringnya juga terbilang lengkap, mulai dari heart rate, stress level, ada blood pressure, sampai SpO2h juga udah tersedia di sini. Di sini untuk kalian ngecek untuk sleep-nya, jadi kalian bisa lihat untuk status tidur kalian apakah udah cukup atau enggak. Ada menu exercise-nya di sini, dan di sini tersedia lebih dari 100 exercise yang bisa kalian pilih. Kemudian di sini ada record-nya juga untuk exercise-nya, ada weather, ada message, ada shutter. Shutter ini berguna ketika kalian pengen menggunakan jam ini sebagai shutter pada kamera smartphone kalian. Ini juga berfungsi sebagai player ya, musik player juga bisa. Di sini juga ada fitur relaxation yang bisa kalian coba langsung. Basicnya ini kayak fitur untuk membantu pernafasan dan lain sebagainya. Ada fitur timer, ada AI voice ini. Gue juga nggak terlalu menggunakan fitur AI voice ini ya. Jadi memang untuk fiturnya di sini terbilang banyak sih untuk menunya. Alarm, stopwatch, ada cycle tracking, flashlight. Flashlight di sini menggunakan layar ya, dia nggak ada built-in LED khususnya gitu. Find phone ini berguna kalau kalian kehilangan smartphone kalian selama jam ini masih terhubung ke Bluetooth di handphone kalian, masih bisa. Sisanya adalah kalkulator dan masuk ke menu setting. Untuk menu settingnya sendiri ada pengaturan untuk display mulai dari brightness, sleep, watch face, dan menu view-nya. Untuk bagian sleep-nya dia bisa kalian atur paling lama di 30 detik dan paling cepat di 5 detik. Kemudian untuk menu view-nya juga kalian bisa pilih, ada berbagai jenis ya. Tadi gue menggunakan list view, tapi kalian bisa memilih untuk grid, parallel, surface, crescent, full moon, helm, honeycomb, dan kembali ke list. Jadi banyak banget juga untuk pilihan display menunya.
Kemudian di sini ada race to wake up-nya ya, dan ini lumayan lumayan lancar kok menurut gue. Jadi ketika gue menggunakan jam ini hampir 90% lah race-nya ini berhasil untuk bisa langsung hidup. Kemudian di bagian lainnya seperti vibrate and ring ini, terus kemudian ada audio Bluetooth. Vibrate and ring ini basicnya ada vibration-nya ya nanti di sini ketika ada telepon masuk. Sisanya sih seperti low power mode dan phone-nya ini kalian bisa on-in. Kemudian ini di bagian sistem untuk mereset. Dan nggak ada apa-apa lagi sih, udah kurang lebih segitu aja. Kemudian yang terakhir kalau kita slide dari bawah ke atas, ini kalian bisa lihat untuk notifikasi yang ada di apa yang kalian aktifkan. Misalkan gue hanya menggunakan WhatsApp aja, jadi nanti semuanya masuk ke bagian notifikasi yang slide dari bawah ke atas tersebut. Jadi kurang lebih itu aja ya menu yang ada di Rockbit S2 ini. Oke, jadi itu untuk pembahasan menunya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau dari gua, jam ini sangat menarik untuk harga yang ditawarkan. Fiturnya melimpah, baterai life-nya tahan lama. Kemudian untuk sertifikasi military grade juga sangat berguna kalau kalian sedang mencari smartwatch yang tangguh yang bisa kalian pakai untuk hiking, untuk berenang dan lain sebagainya. Gue rasa untuk harga 800.000 ini salah satu yang terbaik lah yang bisa kalian pertimbangkan. Kekurangan dari smartwatch ini mungkin bisa gue bilang di displaynya aja yang belum menggunakan sistem AMOLED. Overall kalau memang kalian sedang mencari smartwatch yang tangguh, yang baterai life-nya lama dengan harga di bawah 1 juta, kalian bisa pertimbangkan Rockbit S2 ini. Itu aja yang bisa gue share mengenai Rockbit S2 ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.